So welcome back to Tech Tech Channel, dan kali ini gue nggak mau nge-review barang. Ini juga box di sini bukan buat gue review ya iPhone-nya ya, bukan. Tapi ini emang punya gue sendiri. Kali ini gue pengen kasih tips buat kalian pengguna iPhone terlebih, dan untuk iOS 14, oke? Kemarin memang iOS 14 tuh memang udah dari kemarin-kemarin lah udah update. Sekarang sih udah ada yang 14,5, tapi ini masih beta. Gue belum update, gue mau tunggu sampai yang bener-bener rilis official gitu ya. So, hari ini gue mau kasih 7 tips buat kalian. Dan gue yakin kalian juga ada yang belum tahu gitu sama tips yang pengen gue kasih tahu hari ini. Langsung aja ke yang pertama ya. Di iOS 14 sekarang kita udah bisa hide aplikasinya ya. Jadi bukan cuman hide aplikasi, tapi kalau di iPhone itu kan kita kan ada yang kayak ininya nih ya. Kayak ada folder-foldernya gitu ya. Bukan folder sih, layer lah. Layer-layernya ini kita bisa hide layernya cuy. Oke, caranya gimana bang? Simple banget. Kalian tinggal hold. Kalian hold. Nah, udah muncul seperti ini. Nih, ada dots ya. 3 dots yang di bawah nih. 3 titik di bawah nih. Kalian pencet di situ. Nah, disinilah muncul kan semua aplikasi-aplikasi yang gua hide. Kenapa gua hide? Karena simple aja, karena gua nggak mau terlalu banyak aja aplikasi-aplikasi yang gua nggak pakai di home screen gue. Jadi caranya tinggal kalian centang sama ya nggak centang aja kalau misalnya kalian nggak mau gitu. Misalnya yang gua mau pakai yang ini aja nih. Oke, ya udah, pas selesai, and done, boom, langsung ada bos. Oke, terus kalau aplikasi yang nggak ada, dia jatuhnya kemana bang? Hilang bang atau kehapus bang? Nggak juga. Ini masuk ke poin kedua, dimana sekarang mereka udah punya app library. Sebenarnya ini Android udah punya sih dari lama gitu ya. Tapi mereka akhirnya punya ini juga, dan dia udah kategoriin sesuai dengan kategorinya itu ya. Misalnya nih tuh ada suggestion, ini recently added berarti yang baru gue download ya. Terus social, productivity, jadi mereka udah iniin tanpa kalian yang bikin nih. Kalau misalnya kalian mabok ngelihat folder-folder kayak gini, kalian langsung slide aja ke bawah. Nah, itu dia langsung nge-list aplikasi kalian berdasarkan abjad, itu lebih gampang. Misalnya nggak lebih ribet juga, kalian tinggal ketik aja udahlah aplikasinya Instagram misalnya. Udah, tinggal buka. Simple seperti itu. Gue pengen kasih tahu kalian satu tips. Ya ini bonus tips ya. Sebenarnya ini udah ada juga dari lama. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-arrange home setup kalian, kan misalnya kalian sering pindah-pindahin ya. Misalnya kalian pengen pindahin ini ke samping, terus aduh aplikasinya semuanya kalian pengen pindahin satu-satu. Kelamaan. Gue kasih tahu cara cepetnya aja. Gue pakai aplikasinya yang lebih banyak deh. Ini kan aplikasinya banyak nih. Misalnya gue pengen pindahin nih setengahnya ke situ gitu ya. Kalian tinggal hold satu aplikasi kalian, dan kalian tinggal klik aplikasi yang lain gitu. Set. Nah, setelah udah kayak gini ya udah kalian drag ke belakang dan boom. Lebih cepat. Yang selanjutnya, mereka udah punya yang namanya widget. Again, sebenarnya ini udah dipunyain Android dari lama. Sebenarnya ini gue tunggu-tunggu juga sih dari iPhone, dan akhirnya iPhone. Kenapa? Maksudnya gue selama itu bosan ngelihat iPhone tuh cuman aplikasinya kotak-kotak ya kan, home screen-nya juga ya udah paling di arrange-nya berdasarkan warna, ya paling peletakannya juga. Tapi dengan adanya ini tuh buat warna iPhone tuh jadi beda gitu. Jadi bikin gue tuh lebih semangat aja, bukan lebih semangat juga sih, beda sih. Maksudnya lebih bisa di customize gitu, lebih bisa di otak-atik. Kalau misalnya ada yang pintar untuk natanya tuh enak gitu dilihatnya. Widget-widgetnya tuh kayak yang di sini nih, add reminder, atau di sini ada Bible juga. Di sini gue akan coba kasih tahu ke kalian cara untuk nge-add widgetnya nih ya. Sama kalian tinggal hold doang, tahan, hold, set. Di pojok kanan atas itu ada plus, kalian tinggal pakai plusnya situ. Nah, disinilah widget-widget ini berada maksudnya. Oke, dan di sini tuh tipe-tipe widgetnya ada beberapa juga ya. Jadi ada yang dari kecil, sedang, atau besar, itu ada. Jadi tergantung dari aplikasinya tuh menyediakannya seperti apa. Misalnya, misal kita mau pakai yang Google lah ya misalnya. Google gue pengennya tuh yang rada kecil aja bang. Ya udah kalian tinggal hold dan taruh dimanapun yang kalian mau. Nah di sini juga ada yang keren yaitu Smart Stack. Oke, jadi di sini Smart Stack. Jadi widget ini tuh dia nggak cuma ada satu doang, tapi ada beberapa yang kalian bisa slide naik turun. Kita bisa lihat set. Jadi satu widget kita bisa slide juga di sini. Menurut gue keren, tapi gue nggak pakai sih di widget gue.
Oke, selanjutnya ini dari browser. Kalau sebelumnya iPhone itu tuh selalu browsernya itu defaultnya itu adalah Safari. Ya iyalah ya, karena itu memang punya mereka. Cuman kali ini di iOS 14 ini tuh mereka udah tidak terlalu eksklusif menggunakan Safari ini. Jadi mereka udah bisa pakai default browsernya bebas aja gitu. Misalnya kalian pengguna Google Chrome atau misalnya kalian pengguna Firefox, kalian bisa gunakan itu. Cara gampang banget, kalian tinggal ke setting, pilih aplikasi browsernya. Misalnya di sini gue adanya Chrome. Di Chrome, tulisan di sini kan ada ya, default browser app. Kalian tinggal klik di sini dan kalian tinggal ganti. Kalau misalnya browser kalian ada banyak ya, di bawah nanti ada juga list-list browser kalian dan kalian tinggal pilih mau browser mana yang jadikan main browser kalian. Simple, right? Jadi nanti kalau misalnya ada link yang masuk ke kalian atau misalnya kalian lagi buka link apa segala macam, akan langsung ke connect-nya ke browser defaultnya yang tadi, kayak yang udah kalian setting. Selanjutnya di sini dia ada picture and picture mode. Apa itu Bang maksudnya Bang? Ini maksudnya jadi kayak misalnya kalau kalian buka video atau buka Netflix atau ya buka video lah basically ya. Video itu tuh tetap jalan gitu ya. Tapi kalian bisa sambil ngoperasiin aplikasi lain. Bahasa susahnya kayak gitulah. Gue pakai Skillshare, ada logo yang ini nih ya. Nah ini logo picture in picture mode tuh logonya seperti ini. Kalian tinggal pencet aja, set. Nah dia akan jadi kecil kan. Pada saat udah jadi kecil kayak gini, kalian bisa langsung close. Kalian bisa tetap play videonya sambil kalian buka-buka yang lain. Dan video ini juga bisa kalian gedein, kalian naikin, kalian kecilin, kalian kekiriin, bebas. Cuman nggak bisa di tengah-tengah Pak, ngeganggu ya kan. Cuman memang sayang, untuk YouTube tidak bisa. Gue sebenarnya sebelum itu pernah ngeliat juga tuh ya. Jadi ada orang nih kasih tipsnya tuh pakai Safari gitu ya. Pakai Safari, buka YouTube. Nah di sini tuh kita tuh bisa pilih picture in picture mode juga nih sebenarnya nih di atas ini nih. Nah tapi sekarang dia udah langsung balik gitu loh. Jadi kayaknya kalau iOS-nya masih 14.0 masih bisa. Cuman di sini tuh gue udah 14,4. Mungkin dia udah fix bugs-nya kali ya. Jadi intinya YouTube doang nggak bisa, sisanya bisa bos. Dan tips terakhir buat kalian, mungkin buat kalian pengguna iPad atau iPhone, ini juga berlaku buat iPad actually. Kalau misalnya kalian suka pakai notes, tapi misalnya kalian juga sering pakai Apple Pencil kalian atau misalnya kalian pakai gambar-gambar pakai tangan gitu, ini cocok buat kalian. Karena apa? Karena apalagi buat orang-orang kayak gue yang nggak bisa gambar gitu, yang kalau misalnya bikin buletan juga nggak simetris, bikin kotak juga miring. Nah ini mantap nih. Jadi kalian tinggal misalnya kalian pengen bikin apa? Bisa bikin kotak gitu ya. Kita bikin kotaknya. Set. Kalau misalnya begini doang kan jelek ya. Kita bisa bikin kotak ini menjadi lebih simetris. Keren kan? Gitu dia, caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal bikin misalnya shape-nya apa, bulat juga bisa. Bulat, terus kalian hold sebentar, boom. Nggak cuma bulat, garis juga bisa bos. Jadi kita tinggal garis gini, tahan, boom. Jadi buat kalian pengen highlight notes kalian juga mungkin bisa pakai ini dan bisa lebih rapi pastinya. Ini salah satu tips yang harusnya membantu juga, oke? Misalnya buat gambar-gambar atau misalnya bikin simbol atau apa di notes kalian. Itu aja tips dari gue. Semoga membantu kalian pengguna iPhone ya. Biar kalian juga bisa ngulik-ngulik lagi iPhone kalian lebih mantap lagi. Biar lebih maksimal lagi kalian pakai gadget kalian. Gue masih menunggu 14.5 nih iOS ini. Nanti pada saat keluar kita akan kasih tahu update-annya dan kita akan kasih lihat nih apa aja sih yang mereka tambahin di iOS 14,5 itu. Sekian review gue. Kalau kalian suka dengan tips and trick ini atau misalnya kalian ada suggestion juga bang, bikin tips ini bang, taruh aja di link atau misalnya boleh juga ditanya di Instagram gue atau di Instagram tag ada di sini. Anyway kita juga ada TikTok loh ya. Kalau mau follow boleh. Tapi gue nggak joget di situ ya. Ya kalian follow aja dulu. Oke? See you in the next review guys. Bye. Bukan review sih.